Salam sehat dan tetap waras. Karena sehat aja nggak cukup buat lu hidup kalau lu nggak waras. Masih ada lagi yang gue mau sambung sebenarnya. Tadinya gue mau jadiin satu video tapi kepanjangan ya. Jadi gue pecah jadi dua. Kalau yang di video gue sebelum video yang ini gue ngobrol mengenai bahasa ya. Nah, yang di sini gue mau ngomong mengenai gimana kita orang Indonesia itu masih nunjukin inferioritas. Nggak semua betul, tapi mostly gitu. Mostly kalau kita bagi ini dari 270 juta populasi Indonesia, itu secara keseluruhan itu masih ada sindrom inferioritas. Apa sih inferioritas? Gue sih nggak bakal mengadopsi gaya anak sekarang gitu, kak gitu. Buat gue itu bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa kita inferior gitu. Kalau kita nggak inferior, kita egaliter gitu loh. Kita sangat jelas bisa lihat bagaimana kita inferior dengan kita mengkakak. Habis itu kita mempergunakan bahasa-bahasa yang katanya up to date, tapi secara kaidah bahasa itu nggak bahasa kita sendiri. Mungkin secara dialek lokal iya, tapi kalau bicara kita gitu, as one nation nggak juga. Dari bahasa yang kita bisa lihat di komunikasi aja, inferioritas itu tampak jelas. Apalagi kalau kita membandingkan apple to apple, head to head antara SDM kita, performance-nya pada saat berhadapan dengan misalnya rekan sejawat di profesi yang sama dari gitu, bukan dari negara yang berbeda. Hal-hal ini sebenarnya yang membuat kita jadi, ya balik lagi, bahasa gue tuh cemen gitu. Kenapa cemen? Karena lo jadi lebih drama, lebih nggak penting gitu loh. Sementara pada saat kita bluntly ngomong, esensi komunikasi itu kan sebenarnya pesannya sampai. Cara orang nyampein ke lo, selama masih normatif, dia nggak pakai bahasa kebun binatang. Menurut gua, I'm fine, nggak ada masalah. Kita balik ke inferioritas tadi. Sindrom ketidakmampuan atau merasa tidak mampu itu, atau merasa tidak sebanding dan setara itu menunjukin bahwa kita belum selesai itu dengan isu-isu pasca kolonialisme. Gue nggak bilang penjajahan ya, kolonialisme, karena waktu itu Belanda masuk ke kita, ke Indonesia ini yang namanya Nusantara, bukan sebagai penjajah, tapi mereka sebagai perampok rempah-rempah. Kalau ngomong jujur secara sejarah, tahun 1948 itulah Belanda pertama kali masuk sebagai sebuah negara ke dalam Indonesia dan menginvasi. Kita banyak yang mesti dilurusin juga soal sejarah ini. Tapi gue gak bakal ngomong soal sejarah. Sindrom itu berpengaruh sekali sama kinerja orang Indonesia pada saat dia bekerja. Dari obrolan gue sama tetangga gue kemarin, yang sangat mencuri perhatian gue, bagaimana dia ngomong, rekan sejawat di kantornya dia, setelah kantor itu divakumkan hampir kurang lebih 4 bulan, waktu mereka masuk kembali, itu mereka jadi lebih sensitif, lebih banyak drama, lebih yang mana konteks lebihnya itu kurang sebetulnya. Performance-nya turun, deliverance time-nya buruk gitu. Dan itu harus disiasati dengan balik ke bahasa gitu. Pemilihan bahasa yang tepat menjadi kunci. Menurut gua itu salah satu lagi indikasi kuat bahwa kita inferior. Kenapa? Pada saat lo harus merubah gaya bahasa lo dengan harapan itu bisa meningkatkan produktivitas orang. Gue bilang lo nggak punya nyali buat confront bahwa lo nggak perform. Sesederhana itu. Karena basically kita kerja nih. Kalau lu sama-sama kerja, ini sih pendapat gue ya. Kalau lu sama-sama underpaid, under payroll, sama-sama orang yang terima gaji, cemen, balik bahasa gue sih cemen, bahasa gue bahasa tahun-tahun 90-an ya. Cemen buat gue. Kenapa? Lu gak punya hak buat menjadi penghalang atau penghambat dari kinerja tim lu atau project yang lu jalanin gitu. Malah lu mestinya totalitas, lu kasih 1000%. Requirement 100 lu kasih 1000.
Kenapa? Karena lu nggak mampu, itulah lu jadi kayak begitu. Lu jadi drama, lu jadi melankolis yang nggak perlu. Hello bos, kita kerja bukan pacaran gitu. Kalau lu kerja, ya kesampingin lah perasaan-perasaan kayak gitu. Lu kalau mau kayak begitu sama spouse lu, istri lu, sama pacar lu, sama temen deket lu, silahkan gitu. Tapi pada saat lu kerja, selama yang gue bilang normatifnya, gaya bahasa dalam penyampaian substansi itu masih dalam etika dan kewajaran, no worries lah. Takis, sikat aja, fine-fine aja. Tapi pada saat itu sudah tidak appropriate, ya lu gas, lu bilang koreksi bahasa lu bos. Manner kayak gitu itu nunjukin bahwa lu egaliter, bahwa lu equal, setara. Susah gitu kalau gue ngomong ini, bahkan di lapangan gitu pada saat gue bekerja, nggak semua orang bisa nerima ini. Menurut gue itu kekerdilan lu gitu. Dan akhirnya mereka ngelihat, oh lu jadi mandor banget, kenapa lu jadi sangat dominan? Enggak, karena yang partner-partner atau tandeman kerja yang kebetulan mereka datang bukan dari Indonesia. Dalam konteks bagaimana dunia bekerja, terlepas itu industri atau itu craftsmanship atau kerjaan-kerjaan art, mereka punya etos itu. Jadi lu jangan nyalain orang lain gitu. Pada saat lu dikoreksi dan atau lu ditegur gitu, kenapa lu nggak bisa tembus deadline? Ya lu mesti nanya. Yang paling gampang tuh nggak usah orang pinter lah, lu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Gua nggak bilang ini berhubungan dengan akademis, sama sekali nggak. Ini mindset kalau menurut gua. Mindset lu jadi manusia. Kalau lu udah salah di situ, semuanya lu bakal salah. Mindset, apa sih mindset? Lu googling lah. Gue males jelasin. Karena buat gue itu elementer. Salah satu mentor gue tuh dulu suka banget ngomong elementer. Mungkin kalau dia nonton dia masih ingat gue pernah belajar sama dia. Jadi kalau lu udah sekolah, at least sampai SMA, lu ngerti lah kata elemen. Gak mungkin enggak gitu. Kalau basic foundation atau pondasi dasarnya salah, ya semua jadi salah. Balik ke video gue yang pertama, nation building. Semua di nation building itu balik kemana? Pembangunan karakter kebangsaan. Ini bukan konteks kebangsaannya, tapi karakter yang lebih kunci. Karakter yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan. Kenapa? Hubungannya sampai ke sini nih. Gitu. Lu jangan ngomong, oh dia nih begitu banget, dia kerja buat orang bule. Enggak, gue kerja buat siapa? Buat diri gue, buat bendera atau identitas gue yang ada di KTP, di SIM, di paspor. Selama masih ada lambang burung Garudanya, tandanya gue orang Indonesia. Dan pada saat gue bekerja di field gue dan berhadapan dengan orang asing, kalau gue sendiri nggak punya self confident itu, terus lu mau ngomong apa kalau misalkan londo-londo itu menghina lu gitu, dan lu hanya diam, terus lu gerendeng gitu. Hello, chicken banget lu jadi orang. Sorry gue agak berapi-api, tapi karena gue selama ini sering banget ngeliat gitu. Dan itu selalu dijadikan excuse gitu. Menurut gue bangsa ini need to confront themselves sama big mirror supaya bisa ngeliat apa sih yang harus kita lakukan supaya egaliter atau setara, sejajar pada saat kita bekerja, pada saat kita berhadapan dengan bangsa lain di bidang yang umum misalnya. Kita bisa belajar kok. Tapi masalahnya, bangsa ini banyak banget masalahnya. Masalah lagi yang paling mendasar itu orang kita nggak mau baca. Senengnya didongengin. Bahasa gue gini, kalau si pendongeng itu malaikat, nggak masalah. Kalau si pendongeng itu nabi, nggak masalah. Kalau si pendongeng itu sufi, lebih nggak masalah karena lebih konteksnya lebih dekat ke manusianya. Tapi kalau yang mendongeng adalah dajjal, apa nggak lu pada masuk neraka semua? Menurut gua, sindrom gitu, ketidakmampuan, merasa tidak setara, itu bukan salah dari sistem pendidikan juga, tapi dari cara lu berpikir, kerangka lu berpikir, dan bagaimana otak lu nih gitu, dipakai buat ngerespon sesuatu. Susah kalau ngomong gitu lu ngarepin dari Depdikbud, dari pemerintah dan lain-lain. Siapa yang bisa ngurusin sampai segitunya? Di pendidikan dasar iya, ada mislek yang kita punya yang sangat dasar sekali, bahwa dasar etika,
budi pekerti itu semakin berkurang. Dasar-dasar nilai kebangsaan semakin hilang. Pilar-pilarnya. Tapi lu nggak bisa salahin siapa-siapa juga. Ini bangsa ini sedang berevolusi dari yang masih euforia dengan kemerdekaan, euforia dengan demokrasi, menjadi bangsa yang lebih besar. Salah satu cara yang bisa kita sumbangkan gitu. Gue ngerti lah, lo akan ngomong ke gue, lu sekarang lu nggak tahu nih lagi pandemi, susah makan segala macam, kentut buat gue. Sama, gue juga susah makan. Gitu. Tapi nggak ngurangin apa yang gue mau sampaikan hari ini. Kenapa? Karena kalau lu ukuran hidup lu hanya sejengkal di atas pusar atau lebih buruk lagi di bawah pusar lu, bos, hidup masih banyak yang lebih penting yang bisa lu bikin selain mikirin dua hal tadi. Lu boleh nggak suka yang gue bilang, tapi menurut gue itu salah satu apa yang bisa gue sumbangin buat negeri ini. Lu nggak suka silahkan, itu hak lu. Lu mau suka, gue appreciate banget. At least gue ngomong, mudah-mudahan gitu, dengan ada satu orang kayak gue, akan lebih banyak lagi orang yang berani ngomong ini, dan kita confront ini semua. Gunanya bukan buat siapa-siapa, gunanya buat negeri ini juga. Di satu hari nanti, kita akan jadi egaliter dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat bangsa-bangsa itu datang berkunjung, datang bekerja, kita nggak dilihat sebelah mata. Itu loh gue bilang, pentingnya buat lu ngerti nilai-nilai kebangsaan di diri lu. Kalau lu nggak ngerti, ya lu susah bos. Ya, gue minta maaf sekali lagi agak berapi-api hari ini. Karena kemarin pun gue sempet berapi-api, karena buat gue ini dasar banget. Kalau lu nggak ngerti ini, salah semuanya. Dan gue nggak kepengen itu terjadi sama anak gue. Keturunan gue nggak kepengen keturunan gue itu jadi second class human being, dilihat sama orang asing yang datang ke sini berkunjung dan bekerja. Salam sehat dan tetap waras. Karena sehat aja nggak cukup buat lu hidup kalau lu nggak waras.